الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عنكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرتم بأشرف من قبل إن الظالمين لهم عذاب عظيم. Ma'asyiral muslimin, Bapak saudara sidang rahimakumullah. Mengapa manusia berbuat dosa? Inilah yang akan kita jawab pertanyaan ini dari Al-Quran Al-Karim dan bagaimana solusinya. Ada dua sebab. Yang pertama yang bersifat umum, di antara dorongan manusia kemudian berbuat dosa karena innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu cenderung mendorong untuk berbuat buruk, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk Allah memang unik. Satu sisi Allah memuliakan kita, bahkan disebut di Al-Quran sebagai karya unggulan Tuhan adalah manusia. Kenapa bukan malaikat yang diciptakan tidak pernah berbuat dosa, kok malah justru manusia? Ini juga hanya Allah yang maha mengetahui. Di sisi lain manusia makhluk yang punya potensi berbuat salah. Salah satu penyebab kesalahan karena apa? Karena jiwa manusia dorongannya berbuat buruk. Maka ketika Allah bersumpah kepada jiwa, Allah menyatakan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnanya, kuilhamkan buat si manusia potensi berbuat buruk dan berbuat baik. Kenapa buruk dahulu? Karena jiwa cenderung berbuat buruk. Maka saudara, untuk berbuat buruk kita tidak perlu belajar. Misalnya untuk menjadi pelit, untuk menjadi pemalas, untuk menjadi suka gosipin orang, tidak perlu belajar. Sudah otomatis bisa. Itulah jiwa manusia. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu berusaha menyucikan jiwanya. Yang kedua, yang mendorong ataupun menyebabkan manusia berdosa kata Al-Quran adalah inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Dan sungguhnya syaitan itu musuhmu wahai manusia, maka jadikan dia musuh. Jadi ada pihak eksternal diri kita yang tidak pernah rela kita itu di jalan kebaikan. Pihak itu, oknum itu siapa? Al-Quran menyebut kata syaitan. Setan ada dua macam, dari bangsa jin ketuanya namanya iblis, dari bangsa manusia yang suka untuk mendorong berbuat buruk dan menghalangi orang berbuat baik, itu namanya setan. Tapi ingat, Al-Quran juga menyatakan, Allah juga menegaskan bahwa kemampuan setan menggoda manusia atas izin Allah. Jadi jangan dukung setan. Misalnya selalu ada orang yang menarasikan setan malah didukung. Misalnya, meskipun kamu ibadah yang rajin belum tentu diterima. Misalnya kamu kalau ibadah terus belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena bisa saja menjelang meninggal digoda. Ini namanya dukung setan. Memang setan begitu, tapi tidak harus kemudian memberi kredit berlebihan bahwa dia hebat. Ya, ayatnya tadi kita baca di surah Ibrahim ayat 22. Setan kemudian mengatakan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum. Setan berkata dengan jujur kelak nanti di akhirat setelah di neraka, aku tidak punya kemampuan memaksa kalian berbuat dosa. Aku tidak punya kemampuan memaksa kalian berbuat jahat. Aku hanya ngajak. Saya aja kok mau. Maka setan bilang, salahkan dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Maka di Al-Quran juga dikasih tahu bagaimana kalau kemudian kita merasa dorongan buruk pada diri kita,
bisa melalui jiwa kita. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'idz, berlindunglah kepada Allah. Meskipun Allah menegaskan setan itu musuh, tidak ada ayat mengatakan hadapi setan itu, lawan dia, enggak. Tapi berlindunglah kepada Allah. Karena hakikatnya kemampuan dan kekuatan setan menggoda juga atas izin Allah. Ibaratnya kalau kita sedang di jalan, ketemu ada orang pakai bawa anjing, anjing itu mau menyala kita, jangan dilawan anjing itu. Bilang aja sama yang punya, Pak, maaf anjingnya. Yang punya langsung panggil dia, selesai. Sama. Itulah mengapa di Al-Quran dikatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru. Ciri orang baik yang bertakwa itu siapa? Orang yang kalau kemudian ada dorongan buruk, dorongan untuk berbuat buruk, dia segera ingat kepada Allah. Terus akhirnya dia tidak lakukan dorongan buruk itu orang bertakwa. Maka orang baik itu bukan orang yang tidak punya niat baik, maaf, bukan orang yang tidak punya niat buruk di hatinya, hidupnya selalu bersih, putih, seperti salju. Tapi boleh jadi ada dorongan negatif, ada hal-hal yang buruk pernah dia lakukan, tapi dia segera ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua sebab ini, maka Al-Quran memberikan rincian. Ada beberapa sebab khusus mengapa manusia berbuat dosa. Yang pertama apa? Wa laqad ahidna ila adami qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Sebab orang berbuat dosa itu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh kami telah pesankan dulu kepada Adam ketika dia di surga bersama istrinya, dan wasiat Allah adalah uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Silakan tinggal di surga, nikmati semua fasilitasnya. Satu saja pesanku, jangan dekati pohon ini. Pesan Allah kepada Adam di surga, jangan mendekati pohon ini. Tapi kemudian setan datang dengan mengatakan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablugh. Ada di surah Toba ayat 120. Wahai Adam, bisik-bisik di setan, tahukah kamu itu pohon apa yang kamu dilarang mendekat? Tidak tahu saya. Itu namanya pohon khuldi, pohon keabadian. Jadi yang memberi nama pohon larangan itu pohon khuldi, itu setan tuh Pak. Dan ngarang dia itu, hoax aslinya itu. Allah bilang jangan dekati pohon ini, dia ngarang cerita gimana ya supaya ada mau makan, maka dia ngarang ini pohon keabadian. Kalau kamu ingin abadi di surga, makan itu pohon itu. Dan karena Nabi Adam lupa akan pesan Allah dan tekadnya kurang kuat, maka kemudian beliau melanggar larangan itu. Meskipun akhirnya bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah pun mengatakan fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Allah pun menerima tobat Nabi Adam. Tapi apa? Yang biasanya orang kemudian memang berbuat dosa karena tadi fanasia, lupa, dan tekadnya kurang kuat. Nah, Allah memberi tips yang gampang agar kita tidak sering jadi orang lupa akan syariat Allah. Gimana? Sholat. Maka salah satu tujuan sholat itu kata Allah, aqimis sholat lidzikri. Kerjakan sholat untuk mengingat aku. Dan orang kalau kemudian bisa selalu mengerjakan sholat, bagian dari mengingat Allah, itulah fungsional sholatnya, bukan menggugurkan kewajiban saja. Fungsionalnya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sebab khusus yang kedua yang disebut di Al-Quran adalah hubbud dunya. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena berlebihan mencintai dunia ini. Al-Quran menggambarkan mereka ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Di surah Ar-Rum ayat yang ke-7, mereka umumnya manusia itu terlalu sibuk mengurusi dunia padahal mau ditinggalkan, sedangkan urusan akhirat mereka lalai. Perhatikan saudara, Allah menggambarkan manusia dengan akhirat itu lalai, bukan lupa, lalai. Lalai itu berarti hati kecilnya tahu mati hidup gak hanya di dunia, akan ada kehidupan lain, tapi gak perhatian, gak persiapan. Maka sungguh mengherankan kebanyakan orang begitu sibuk dengan urusan dunia padahal mau ditinggal, sampai melalaikan tempat kehidupan yang sebenarnya yang akan kita jalan, yaitu akhirat. Nah, itu yang kemudian oleh para ulama disimpulkan hubbud dunya
Rasul khodi'ati. Mencintai dunia berlebihan sumber segala perbuatan dosa. Ibarat kalau kita ingin membersihkan diri kita, itu ada sumur, airnya jernih, mohon maaf, kemasukan bangkai tikus. Akhirnya airnya bau. Mau kita misalnya apa? Kita bersihkan, kita kuras sumur itu sepanjang belum diambil bangkainya, tetap akan masalah. Demikian juga manusia. Mau berapa lama dia, berapa banyak dia ibadah, kalau akar masalahnya, ubuntunya tidak tercabut dari hatinya, masalah itu. Maka salah satu cara terbaik adalah dengan bersikap proporsional atas kehidupan dunia. Yaitu apa? Al-Quran mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat ke-77. Gunakan apa yang Allah karuniakan di dunia ini, cari dan usahakan semampu dan sedapat mungkin kamu bisa meraih dunia, bisa mendapat dunia, tapi jangan lupa niatkan, gunakan untuk kebahagiaan akhirat, bukan untuk dunia semata, karena ini akan ditindak. Tapi ya jangan lupakan bagian dunia, karena kamu masih dunia boleh menikmati yang halal, boleh kemudian kita menggunakan manfaat itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah seharusnya. Maka keliru pada orang yang mengecam dunia, wah dunia ini buruk jelek, keliru. Dunia ini sangat berharga karena apa? Tempat kita untuk kemudian mengumpulkan berkah. Itulah mengapa di Al-Quran begitu banyak ada yang menggambarkan orang sudah mati itu ingin diberi kesempatan hidup di dunia. Ada yang mengatakan saya ingin sedekah, ada yang mengatakan saya ingin beramal soleh, ada yang mengatakan saya ingin memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Tapi tidak ada kesempatan kedua. Saudara, kalau ada orang yang kemudian hanya menghadapi sedikit masalah di kehidupan langsung putus asa pengen mati, itu aneh. Wong yang sudah mati pengen hidup, ini yang masih hidup pengen mati, itu aneh banget. Aku tidak. Yang terakhir Pak Saudara, ini juga menarik sekali. Kenapa manusia berbuat dosa itu? Kata Al-Quran, salah milih teman pergaulan. Maka ada ayat yang menggambarkan bagaimana di akhirat orang nyesal karena salah milih teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Jelas bukan itu ada celaka. Kenapa aku saya bergaul sama si fulan? Karena apa? Karena dengan pergaulan itu sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian kita. Maka pesan agama, pesan para ulama, kalau kita ingin menjadi orang baik, carilah pergaulan yang membantu kita menjadi pribadi yang terus berkembang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, alladzi amara bil ihsani wa ihtisab bil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيعبد الله أوصيكم ونفسي أن تقوا الله طاعتين عليكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.